Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai salah satu doa iftitah, Allahumma ba'id. Doa iftitah itu ada beberapa contoh yang boleh dipilih mana saja yang bisa atau yang hafal untuk dibaca dalam setiap sholat kita. Yang penting tahu maksud dan tujuannya. Nah, doa iftitah Allahumma ba'id ini bagi saya merupakan doa yang strategis dan memiliki nilai sastra yang luar biasa. Setiap katanya mudah terbayang, tapi maksud dan tujuannya agak rumit dipahami. Sebelum saya menjelaskan atau menguraikan mengenai doa tersebut, mari kita simak dulu uraian ustadz-ustadz yang pernah mengkaji hal yang sama. Mari kita saksikan. Allahumma ba'id, ya, riwayat sahabat Abu Hurairah di Al-Bukhari. Paham gak artinya? Saya beri contoh ya. Gini. Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wath-thalji wal-barad. Sekarang perhatikan maknanya. Anda paham ini saja, maka ada getaran tersendiri yang menghunjam dalam jiwa kita sehingga menghadirkan rasa kepasrahan yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimatnya. Saya contohkan dulu sebentar. Bismillah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Saya tunjukkan dua kalimat saja. Satu ba'id. Begini. Yang kedua khataya. Iya. Khataya. Ya terakhirnya pendek. Nggak panjang ya. Ya. Perhatikan kalimatnya. Teman-teman, ketika Anda mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bagaimana cara menerjemahkannya? Ya Allah, saya akui di salat ini bahwa saya banyak berbuat salah. Saya akui ya Allah. Saya akui. Tapi saya mohon dengan sifat-Mu yang Maha Pengampun, tolong jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan ini sejauh-jauhnya. Saya nggak pengen lihat lagi sampai kiamat. Karena sekecil apapun kesalahan kita, itu akan ditampakkan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik ditampakkan, yang buruk pun diperlihatkan. Dia Anda katakan dalam salat, saya ngaku saya salah ya Allah sebelum salat ini. Saya ngaku, saya banyak salahnya. Tapi Engkau Maha Pengampun, saya mohon ya Allah. Jauhkan dari saya nggak pengen lihat lagi sampai kiamat, mohon ya Rabb. Jauhkan seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Maka saya pun tidak ingin bertemu lagi dengan kesalahan-kesalahan saya nanti. Itu poinnya. Kemudian hadis 213 menyebutkan tentang dua iftitah yang lain. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayhatan qabla an yaqra. Fasa'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta min al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad." Apabila Rasulullah SAW bertakbir untuk salat wajib atau sunnah, beliau diam sejenak sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Maka aku bertanya kepada beliau, maksudnya kata Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, aku membaca ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju, dan juga embun. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Bukhari nomor 189, Muslim nomor 419. Dan ini lafadznya Imam Muslim.
Doa iftitah ini memiliki makna yang sangat agung. Doa iftitah kita yang ketiga, setelah tadi kita jelaskan yang dua. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku. Maksudnya adalah supaya jangan aku terjerumus yang kedua kalinya. Jangan sampai aku mendapatkan peluang melakukannya. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat, kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Jadi aku tidak akan pernah berfikir, tidak akan pernah ada yang goda, tidak akan sampai ke dosa-dosaku lagi. Kemudian dikatakan Allah naqqini min khataayaya. Kalaupun masih ada dosa-dosaku ya Allah, naqqini. Orang Arab menggunakan kata-kata naqa, artinya pembersihan sampai akar-akarnya. Jadi misal kalau sortir juga ya, kalau misalnya orang baru mengeluarkan sesuatu yang bernilai dari air, misalnya itu dari benda-benda yang bercampur lalu disortir, itu namanya naqqa, ya. Dia bagaimana menyortir sampai tersisa kemurnian saja yang dicarikan sebagai target itu. Dikatakan Allah naqqini min khataayaya, ya Allah bersihkan aku, saring dari dosa-dosaku sampai bersih, ya. Kama yunakka thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju putih dihilangkan darinya kotoran. Kalau kena noda, bagaimana orang mengeriknya, berusaha menggosoknya, seperti itulah. Bersihkan aku dari bekas-bekas dosa. Karena semua yang membuat orang mengulangi dosa karena bekas dosanya yang sebelumnya. Allah maghsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun atau air dingin. Apa maksudnya? Artinya setiap kali aku berwudu, baik itu di musim biasa, airnya enggak dingin, atau di musim dingin lagi dingin, atau turunnya salju yang aku pakai, semua itu ya Allah tetap membersihkan dosa-dosaku. Demikianlah makna bacaan iftitah Allahumma ba'id menurut pemahaman Ustadz tadi. Tapi sayang sekali Ustadz Adi tidak menjelaskan doa tersebut secara lengkap. Padahal dalam doa itu ada 3 kalimat permohonan, yakni jauhkan dari kesalahan, bersihkan kesalahan, dan cucilah dari kesalahan. Kalimat jauhkan sebagaimana jauhnya barat dan timur mudah sekali terbayang. Tapi menjauhkan kesalahan yang sudah menempel, yang sudah menjadi dosa pada jiwa, terus bagaimana kita bisa membayangkan? Maka muncullah penafsiran-penafsiran beliau. Ustadz Basalamah menjelaskan seolah-olah doa itu mohon dihilangkan dari kesalahan yang diucapkan 3 kali dengan kalimat yang berbeda-beda, tetapi dengan maksud yang sama. Beliau tidak menjelaskan apakah penafsiran tersebut ada referensinya atau menurut pendapat siapa atau menurut pemahaman siapa, ataukah ini menurut pemahamannya pribadi, hasil kajiannya pribadi. Saya tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi sebagai perbandingan untuk agar pemirsa bisa ikut berijtihad pula, saya akan sampaikan penafsiran pribadi saya seperti begini. Untuk doa yang pertama, kalimat doa yang pertama isinya begini: Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ini adalah doa kita kepada Allah untuk masa depan. Jadi setelah sholat, kita akan mengerjakan apa atau mau melakukan apa. Misalnya, kita akan bekerja, setelah sholat akan bekerja lagi misalnya. Nah,
Barangkali Allah telah memetakan jebakan-jebakan kesalahan sebagai ujian. Jika hati dan pikiran kita lebih dekat kepada Allah, maka jebakan kesalahan akan Allah jauhkan dari kita. Kesalahan-kesalahan yang sudah dipetakan itu, kita tidak akan melakukannya karena gerakan-gerakan kita atau langkah-langkah kita menjauhi dari kesalahan itu, begitu. Allah menuntun agar kita menjauh dari kesalahan-kesalahan itu sehingga tidak kita lakukan. Begitu. Sebaliknya kalau kita tidak berdoa itu, maka kemungkinan kesalahan-kesalahan itu akan kita lakukan, begitu. Artinya Allah tidak membimbing agar kita jauh dari kesalahan yang sudah Allah petakan itu, gitu. Jadi itu adalah doa untuk masa depan. Artinya dari setelah sholat sampai berikutnya, sampai waktu berikutnya. Kemudian doa yang kedua bunyinya begini, ya Allah bersihkan atau sucikan dariku kesalahanku sebagaimana engkau bersihkan atau sucikan baju yang putih dari kotoran. Nah, kalau ini doa untuk masa yang lalu. Kita memohon agar Allah membersihkan, mensucikan dosa-dosa yang akibat melakukan kesalahan yang lalu. Begitu. Jadi doa ini ada doa untuk masa depan, ada doa untuk masa lalu. Begitu. Jadi doa ini bagus sekali. Nah, kemudian doa yang ketiga bunyinya begini, ya Allah, cucilah atau bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun. Nah, kalau ini adalah doa untuk sekarang, ketika mengatakan doa ini dalam sholat, gitu. Jadi doa ini adalah doa untuk saat ini, ketika sholat itu, gitu. Yang intinya kita memohon kepada Allah agar sekarang juga membersihkan dosa-dosa yang sudah dilakukan yang lalu itu, agar dibersihkan sekarang dengan dibasuh dengan. Nah, disinilah letak kata-kata indahnya ini. Jadi ini adalah tentunya bahwa kata-kata ini adalah kata-kata imajinasi. Jadi bukan kita yang membersihkan, tapi Allah yang mensucikan dengan salju, air, dan embun. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang bersifat imajinatif. Sehingga diharapkan kita bisa membayangkan ketika itu Allah sedang memandikan kita dengan air salju yang sejuk. Allah sedang sedang mensucikan kita, membasuh kita dengan air yang dingin. Allah sedang membasuh kita dengan embun yang begitu bersih, begitu. Jadi ini kata-katanya indah sekali, begitu. Nah, dengan kalau seandainya bisa sambil mengimajinasikan itu, maka kita dengan sholat yang khusyuk itu bisa menikmati sholat itu, gitu. Sementara efeknya atau dampaknya dengan kalau Allah mengampuni kita jadi bersih dari dosa-dosa yang lalu, gitu. Nah, mungkin cukup jelas bahwa doa ini adalah doa yang saya bilang tadi strategis karena
ini berdoa untuk masa depan, masa lalu, dan masa kini. Sekarang, begitu. Ketika kita membacakan doa ini. Nah, ini untuk menambah-nambah perbandingan saja dari penafsiran-penafsiran yang sudah ada. Pikirkan, telaah mana yang dianggap lebih benar pemahamannya, dan jika dipilih yang menurut keyakinannya lebih benar, maka mudah-mudahan akan menambah khusyuan dalam sholat, karena sholat khusyuk itulah yang seharusnya dilakukan. Berusaha khusyuk itu harus, tapi ketika terjadi kita sholatnya tidak khusyuk, itu tidak masalah, karena yang harus kita lakukan adalah berusaha khusyuk. Kalau akhirnya, hasilnya itu takdir. Dan mudah-mudahan dengan berusaha khusyuk itu sudah jadi ibadah kita, itu sudah seharusnya seperti itu, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.